Aku sih ada tuh sebetulnya pernah sama manajerku ya yang pertama. Cuman aku kayak ngerasa tuh kurang yakin dulu. Aku juga cerita sama manajerku kan. Aku kayak kemarin tuh kayak aku ngerasa bukan keinginan aku sendiri lah. Nah, aku juga aku pengen malah sekali lagi yang benar-benar tulus lah dari aku sendiri. Sosok penyanyi muda dengan suara khas dan pembawaan polos, Farel Prayoga kini bukan hanya dikenal lewat lagu Ojo Dibandingke yang viral se-Indonesia. Namun kini, kisah hidupnya membawa sisi lain, sisi religius yang jarang terlihat publik. Setelah melewati berbagai ujian keluarga, termasuk sang ayah yang baru saja bebas dari penjara, Farel kini mulai menata kembali hidupnya. Farel mengaku dirinya melakukan mu'alaf sebanyak 2 kali. Yang pertama kurang yakin, yang kedua baru yakin. Kok begitu sih? Bagaimana perjalanan spiritual Farel? Dan seperti apa hubungan dengan sang ayah setelah bebas dari penjara? Beberapa minggu lalu, kabar bahagia datang dari keluarga kecil Farel. Sang ayah, Joko Suyoto, akhirnya resmi bebas setelah menjalani hukuman 4 bulan penjara terkait kasusnya. Farel mengaku meski sempat menjadi sorotan publik, dirinya tetap menjalani hubungan baik dengan sang ayah. Ia menuturkan tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak, justru mereka masih bisa bercanda dan tertawa seperti biasa. Kalau aku sama bapak tuh santai ya, aku kayak masih bercanda-canda, bukan yang serius banget kayak orang tua yang gimana ya, yang kayak canggung banget gitu. Enggak, aku kayak bercanda-canda sama bako ya, terus habis itu kayak ya kayak biasanya sih kita ke mana gitu, kita makan, terus habis itu bapak pulang, ya gitu-gitu aja sih. Di usianya yang masih muda, Farel kini tidak hanya sibuk di dunia musik, ia juga tetap menempuh pendidikan formal di sekolah Islam swasta di Jakarta. Tujuannya agar Farel bisa menyeimbangkan antara pendidikan, agama, dan karir. Langkah itu bukan tanpa alasan. Menurut pengakuan keluarga, keputusan ini datang dari sang paman sekaligus manajer yang kini membimbing karirnya. Kemarin itu kita pindahkan Farel ke sekolah, saya memilih sekolah yang satu sekolah swasta cukup bagus ya. Biar dia dari segi agamanya juga mendapat bimbingan. Apalagi Farel sebagai seorang mualaf ya, jadi bukan pendidikan umum aja, pendidikan agamanya juga harus, karena itu haknya seorang anak kan mendapat pendidikan. Jadi selain karirnya, pendidikannya saya juga nomor 1. Sekolah Islam ini memberi ruang bagi Farel untuk tetap belajar sambil aktif manggung. Pihak sekolah pun mendukung penuh karena mereka melihat potensi besar Farel tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai sosok muda yang bisa jadi inspirasi. Sekolah sejauh ini sih enggak ya, karena aku tuh ada kayak kurikulum merdeka itu. Jadi kayak sekolah tuh ngedukung kita buat jangan anak berbakat gitu loh. Jadi kayak misal aku hari ini Senin nih, gak bisa sekolah nih, aku bisa izin atau enggak kayak pelajarannya tuh bisa di-share di aku gitu. Kayak ini ya pelajaran tadi teman-teman kamu ngerjain ini, mungkin kamu bisa pelajarin. Terus kamu waktu di sekolah kamu bisa ngerjain secara susulan gitu. Berarti memang di-support langsung sama sekolah ya? Support banget sih sama sekolah. SMP kelas 9. Di mana, Rel? Di Al-Azhar Cibubur. Oh, Al-Azhar Cibubur. Ya. Berarti semua sekarang sudah di Jakarta semua ya, Rel? Dan lebih mudah juga buat mengoptimalkan karir kan. Kini, Farel juga tengah belajar mengaji mulai dari Iqra, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Ia mulai rajin ikut pengajian dan selalu mengikuti hafalan surat-surat Al-Quran. Jadi saya datangkan guru ngaji, Oke. walaupun baru Iqra 2 baru Iqra 3 gitu. Tiga tengah. Udah Iqra 3. Jadi maksudnya nggak ada kata terlambat. Menjadi seorang mualaf itu juga bukan aib yang dia membuat dia malu segala macam, nggak perlu, karena memang kita sebagai orang Islam juga paham kalau kamu itu seorang muslim udah malu gitu. Apa ya, Ngaji. dari anak belajar sih paling kayak hafalin gitu. Biasanya masih lupa gitu kita aja sih paling. Tapi dari sekolah sendiri memang setiap hari itu ada setoran ayat. Ya, Ayat. hafalan. Berarti nggak datengin guru ngaji juga, Om? Ya, maksudnya Datangin yang guru ngaji. datang ngajinya sore, jadi paginya dia di sekolah itu senang ada. Itu tafiz. Kayak apa sih? Iya kayak hafalan gitu. Jadi kayak contohnya aku hari ini surat ini, nah besok berarti Farel surat ini ya gitu.
Salah satu pengakuan mengejutkan datang dari mulut Farel sendiri. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bahwa dirinya telah menjadi mu'alaf 2 kali. Pengucapan syahadat pertamanya dilakukan ketika ia masih kecil. Namun, saat itu Farel mengaku belum terlalu memahami maknanya. Ia merasa hanya sekedar mengikuti lingkungan dan dorongan orang-orang di sekitarnya. Namun ketika Farel beranjak remaja, perjalanan hidup membawanya ke Aceh, tempat di mana ia kembali mengucapkan syahadat untuk kedua kalinya. Kali ini, Farel mengaku ia benar-benar yakin, tidak lagi ikut-ikutan, tapi datang dari dorongan hatinya sendiri. Aku syahadat tuh sebetulnya pernah sama manajerku ya yang pertama. Cuman aku kayak ngerasa tuh kurang yakin dulu. Aku juga cerita sama manajerku kan. Aku kayak kemarin tuh kayak aku ngerasa bukan keinginan aku sendiri lah. Nah, aku juga pengen malah sekali lagi yang benar-benar tulus lah dari aku sendiri. Jadi kayak aku dibawa sama Om ke Aceh kan. Masjid Raya Baitur Rahman. Ke Aceh. Tapi itu disyahadatin sama orang tuanya Om. Kalau boleh tahu kapan nggak? 2000 berapa tuh? Ada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun, Om. Untuk selawat di sana ya. Iya. Mungkin orang tua tahu Farel Tahu lah. Iya, kalau masalah agama aku nggak mau sembunyi-sembunyi. Iya. Responnya seperti apa? Ya kalau orang tua aku sih aman-aman aja ya kayak karena itu pilihan aku ya. Terus juga mereka mungkin ngira aku udah cukup umurnya buat memilih jadi kayak ya gitu. Ya karena aku tuh ngerasanya kemarin tuh kayak aku tuh kayak nggak ikhlas gitu loh. Aku kayak ngerasa tuh kayak bukan dari aku sendiri gitu. Ya mungkin itu waktu masih kecil. Ya itu kayak waktu masih kecil jadi kayak ngikut-ngikut terus. Berarti umur berapa? Syahadat di Aceh, Om? Yang 13 ya. 13. 13. Pengakuan itu membuat banyak orang tersentuh, sebab dibalik kepopulerannya sebagai penyanyi cilik yang kini tumbuh dewasa, ternyata Farel menyimpan perjalanan spiritual yang begitu mendalam. Kini, seiring bertambahnya usia, Farel mulai diarahkan untuk mengatur keuangan sendiri. Sang paman yang juga menjadi manajer melatihnya untuk belajar tanggung jawab atas setiap rupiah yang ia hasilkan dari kerja kerasnya di panggung. Dewasa ya. Jadi Farel sudah mengerti dengan rupiah nominal. Jadi dia sudah bisa memanage uang sendiri. Dia tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Saya mau ngajari dia punya buku catatan dia. Jadi setiap bulan dia pengeluarannya berapa semua tercatat dengan rapi dan itu untuk masa depannya dia. Dikasih uang jajan nggak sih, Om? Dari Om lagi dari fee-nya sendiri mungkin per bulan Farel dijatah berapa? Ada. Dia sekolah sehari berapa? Aku sehari nggak nentu. 100-150 ya. Itu jajan sekolah. Gimana Ren? Alias sudah diajarkan Om Rais detail tentang manage keuangan? Ya jadi lebih tahu sih ya. Jadi lebih lebih tahu terus lebih nggak boros juga nggak kayak kemarin. Jadi dia kan dengan adanya dia menyimpan uang, jadi dia punya barang-barang impian yang ingin dia beli, bisa dia gapai. Terus dia juga harus ada simpanan untuk masa depan dia kan masih panjang ya. Apapun itu uangnya dia masih nanyain, aku mau beli ini kira-kira gimana ya. Tapi sejauh itu memang perlu bermanfaat ya monggo aja ya. Tapi untuk barang-barang branded itu dia kebanyakan dapat dari fansnya ya. Barang sepatu mahal, baju mahal, bahkan topi mahal itu kebanyakan dari fansnya. Gimana? Aku kalau nongkrong sih jarang ya, mungkin aku kayak lebih ke beli barang. Apa? pengen apa sih? Mungkin barang Contoh sekarang siapa ya? iPhone 17 paling habis nih. Nah itu kadang tuh aku izin dulu kalau semisal yang kayak aku nanya nih, contoh ke Om nih. Om, aku beli 17 kayak menurut Om gimana? Kalau semisal Om ngedukung jadi kayak aku lebih semangat. Oh yaudah aku beli aja lah ini. Cuman kalau Om kata Om jangan deh, mending ini deh. Oh yaudahlah pindah dulu. Berbeda dengan masa kecilnya, di mana seluruh pendapatan diserahkan penuh kepada keluarga, kini Farel sudah mulai belajar bagaimana menabung, membagi untuk kebutuhan pribadi, dan juga untuk membantu keluarganya. Dari anak kecil yang viral karena suara khasnya, kini Farel tumbuh menjadi sosok remaja yang lebih dewasa dan bijak. Ia bukan hanya belajar soal nada dan musik, tapi juga tentang makna kehidupan dan keyakinan. Farel Prayoga telah melalui banyak babak, mulai dari ujian keluarga hingga perjalanan iman yang penuh makna.
Kini, langkahnya terasa lebih mantap dengan semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih religius, dan lebih dewasa. Bagaimana menurut kamu? Akan seberapa jauh karir Pharrell ke depannya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.